Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta belajar terjemah Al-Quran, sekarang kita lanjutkan materi yang ke-107, yaitu surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan-nazi'ati gharqa. Wa, demi. Nah, di sini biasanya kita sudah memperoleh perbendaharaan kata bahwa itu artinya dan. Tapi dalam konteks kalimat ini adalah berarti sumpah. Jadi waw itu ada yang berarti dan, ada yang bermakna sumpah ya. Di sini namanya waw qasam, artinya waw untuk sumpah. Jadi wa artinya demi. An-nazi'ati, malaikat-malaikat yang mencabut. An-nazi'ati ini adalah yang mencabut artinya. Tapi di sini dijelaskan bahwa malaikat yang mencabut ya. Mencabut apa? Maksudnya mencabut nyawa. Gharqa, dengan keras. Wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Di dalam tafsir At-Taisir dijelaskan bahwa surat An-Nazi'at adalah surat yang ke-79 atau surat kedua dari Juz Amma. Surat An-Nazi'at sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah merupakan surat Makkiyah. Artinya ayat-ayat dalam surat An-Nazi'at diturunkan tatkala Nabi SAW berdakwah di fase Mekah sebelum hijrah ke kota Madinah. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kebanyakan pokok pembahasan surat-surat Makkiyah berkisar pada iman pada Allah, iman pada Rasul, dan terutama iman tentang adanya hari kebangkitan, yaitu tentang hari kiamat. Sebagaimana pada surat An-Naba yang sudah lalu pembahasannya, itu juga berkisar pada beriman terhadap hari kebangkitan. Begitu pula dengan surat An-Nazi'at ya. Allah Subhanahu wa taala memfokuskan permasalahan pada iman tentang hari akhirat, dan demikianlah surat-surat yang ada dalam Juz Ammah yang sebagian besarnya berbicara tentang hari akhirat. Kita mengetahui akan pentingnya beriman terhadap hari akhirat para pemirsa ya. Barang siapa yang beriman bahwasanya dia akan dibangkitkan, kemudian akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bertindak seenaknya di dunia ini. Dia juga tidak akan berucap seenaknya di dunia ini. Dia juga tidak akan menzalimi orang lain karena dia tahu akan ada hari pembalasan. Adapun orang yang tidak beriman terhadap hari akhirat, kemudian dia tidak beriman bahwasanya dia akan dibangkitkan, maka dia akan bertindak sepuasnya karena dia merasa bahwasanya setelah dia meninggal dunia maka kehidupannya telah selesai. Inilah yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan dengan gamblang dalam surat-surat yang terdapat dalam Juz Ammah. Di awal surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk yang Allah kehendaki. Di antaranya Allah bersumpah dengan para malaikat untuk menekankan ya bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali untuk menekankan sesuatu itu. Dan kita tahu bahwasanya para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang amat dahsyat. Kata para ahli tafsir, sebagian sahabat menyatakan bahwa An-Nazi'at adalah para malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan pencabutan yang sangat keras. Ya Allah, semoga kita terhindar ya dari ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hamba yang kafir jika telah terputus dari dunia dan menuju ke akhirat, maka turunlah kepadanya dari langit malaikat-malaikat yang kasar dan keras serta hitam wajahnya, sambil membawa pakaian tebal
atau kasar yang terbuat dari api neraka. Lalu para malaikat tersebut duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut hingga duduk di sisi kepalanya, lalu berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah." Lalu jiwa yang buruk tersebut tersebar di jasadnya. Kemudian malaikat maut mencabutnya sebagaimana dicabutnya as-sufud, yaitu besi tajam yang digunakan untuk mengaitkan daging agar siap untuk dibakar dari wol yang basah. Andaikan sepotong kain wol dalam keadaan basah kemudian di dalamnya terdapat semacam duri, maka mengeluarkannya adalah suatu hal yang susah karena kainnya basah. Jika ingin dikeluarkan, maka duri tersebut akan merobek-robek kain wol. Demikianlah gambaran bagaimana para malaikat ketika mencabut ruh orang-orang kafir. Malaikat akan memaksa untuk mencabutnya dengan keras meskipun sulit. Ini merupakan bentuk siksaan untuk mereka. Adapun makna gorkon, sebagaimana penjelasan Asy-Syaukani rahimahullah, adalah berasal dari kata seseorang yang sedang menarik tali busur. Beliau berkata, seseorang yang menarik tali busur panah dengan gorkon, yang menarik tali busur dengan sekuat-kuatnya, hingga yaitu para malaikat-malaikat mencabut nyawa sekuat-kuatnya dari seluruh ujung-ujung tubuhnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sekiranya kamu melihat mereka ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka." Masya Allah, wajah dan punggung mereka dipukul dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang bakar." Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Tentunya tata cara malaikat mencabut nyawa orang kafir dengan kasar dan keras tersebut adalah perkara yang gaib, yang tidak bisa dicangkau oleh mata manusia. Kita saksikan secara kasat mata, sebagian orang kafir seakan-akan meninggal dengan tenang, padahal nyawa mereka disiksa oleh para malaikat. Seandainya pukulan para malaikat terhadap ruh-ruh orang kafir tersebut nampak pada jasad-jasad mereka yang menghitam, niscaya hal tersebut bukan lagi perkara gaib, sehingga semua orang akan masuk Islam dan beriman pada Allah serta Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengetahui keadaan orang yang meninggal dalam keadaan kafir, mereka disiksa oleh para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan jenis berikutnya, ya. Wan-nasyitati nashta, wa demi an-nasyitati, malaikat yang mencabut nyawa, nashta dengan lemah lembut, wan-nasyitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Malaikat yang dipakai bersumpah pada ayat pertama adalah malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir. Sedangkan jenis malaikat yang dipakai bersumpah pada ayat yang kedua adalah malaikat pencabut nyawa orang mukmin dengan pencabutan yang penuh dengan kelembutan. Disebutkan dalam hadis, kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya." Keluarlah ruh itu dari jasad sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret. Demikianlah ruh orang-orang yang beriman tatkala dicabut oleh malaikat, penuh dengan kelembutan, penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Berbeda dengan nyawa orang-orang kafir yang dicabut dengan cara kasar. Sekali lagi, ini adalah perkara gaib yang tidak terlihat oleh kasat mata. Tapi tidak ada yang bisa melihat bagaimana cara malaikat mencabut nyawa. Semuanya hanya dijelaskan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadisnya.
bahwasanya orang-orang yang beriman dicabut dengan cara yang lembut, adapun orang-orang kafir dengan cara yang kasar. Ya Allah, masukkanlah kami semuanya ya Allah ke dalam golongan orang-orang yang beriman, yang husnul khotimah, yang diberi kemudahan nanti dalam sakaratul maut ya Allah. Amin ya Allah. Inilah beberapa kosakata yang hendaknya kita ulang dan kita hafalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Demikianlah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.